Devi Sari. duduk mana? Sakit. Siapa lagi? Safa juga sakit. Sakit semua sih. Masih dorong Ya, tolong protokol kesehatannya dijaga dengan baik. Untuk kelasnya, silakan dipimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Hayya bina naqra'ud du'a jama'atan. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akhrijni bi nuril fahmi waftah li abwaabal ilmi wa zayyinni bil akhlaqil hasanati wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk hari ini pembelajaran kita materinya tentang wudhu dan hikmahnya. Kita ambil dua materi dulu ya, yaitu zina dan qazaf. Kemarin kita sudah belajar materi apa kemarin tentang masalah pembunuhan. Masih ada yang ingat pembunuhan itu Mbak? Menghilangkannya nyawa seseorang. Pakai apa? Bisa pakai segala cara. Menghilangkan nyawa seseorang. Baik menggunakan alat yang mematikan ataupun baik sengaja maupun tidak sengaja. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Untuk hari ini kita lanjut materi tentang hudud dan hikmahnya, bagian zina dan qazaf. Tujuan pembelajaran kita melalui pengamatan slide tentang hukuman pelanggaran hudud peserta didik mampu menjelaskan ketentuan hukum Allah tentang hudud. Melalui pengamatan slide dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengetahui hikmah diberlakukannya hudud. Dan sebelum kita memasuki materi, untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita dan cinta tanah air kita nyanyi dulu ya. Siapa? Ini lagu ya. Ikuti ya. Silahkan diamati dulu bacaan di atas. Nanti tugasnya berkaitan dengan masalah yang apa yang kalian amati. Coba dibaca dulu, Ya, baca yang nyaring. Kisah kedua pada zaman Rasulullah, ada seorang perempuan dari keluarga Ghamidi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina, maka tolonglah sucikan diriku." Respon yang sama ditunjukkan Rasulullah SAW. Beliau menolak pengakuan perempuan ini. Keesokan harinya perempuan itu datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tolak pengakuanku? Mungkin alasan engkau menolak pengakuanku sama seperti ketika engkau menolak pengakuan Maris. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sedang hamil." Rasulullah SAW berkata, "Mungkin juga tidak. Sekarang pulanglah dulu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan,
Perempuan itu datang lagi menemui Rasulullah sambil membawa bayi laki-lakinya yang dibungkus dengan secari kain. Dia berkata, inilah bayi yang telah kulahirkan. Rasulullah SAW berkata, pulanglah kamu dulu dan susukanlah dia sampai kamu menyapitnya. Setelah tiba masa menyapit, perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah membawa bayinya. Di tangan bayi itu ada sepotong roti. Dia berkata, ini wahai Nabiullah, aku telah menyapit bayiku dan dia sudah bisa memakan makanan. Akhirnya Nabi SAW menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang sahabat. Kemudian beliau mengeluarkan perintah supaya dilaksanakan hukuman terhadap perempuan itu. Perempuan itu lalu ditanam di atas dada. Selanjutnya Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk menamparinya dengan batu. Sudah ya? Oke, kira-kira dari hadis yang saya tampilkan ini, apa yang kalian tangkap dari sini? Apa? Tentang apa? Tentang zina. Jadi ini tentang zina. Oke. Kemudian di sini ada nggak dijelaskan hukumannya? Ada. Dan di sini kan ada dua ya. Ada zina apa? Muhsan atau gairu muhsan? Muhsan atau gairu muhsan? Ini hukumannya tadi apa? Dilempari batu, ditanam ke leher, kemudian dilempari batu sampai mati. Zina muhsan. Ya. Zina muhsan, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kita lanjut tayangan berikutnya. Julid, capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Julid, kayak ada suara di gubuk itu. Masa sih? Coba kamu periksa. Asap. Mereka berdua nggak pakai celana. Guess what, Julid? Sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin. Ayo cepetan sebelum gol. Yang bener aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya bahasnya? Mumpung masih pemanasan. Kan di sini emang udah panas. Terserah deh, cepetan samperin. Tunggu dulu, kayaknya ada gempa bumi deh. Udah, nggak apa-apa. Tanggung nih. Pakai celana kalian atau gubuk ini aku runtuhkan. Sepertinya ada yang melihat kita. Ayo cepetan. Iya, bentar. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Hah? Kami dengar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaannya begini jadinya. Syaitan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Tenang Julid. Masalahnya, apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Kemudian aku menengoknya. Lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertaubat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Gak bisa. Hah? Kenapa? Nanti berdoa lagi, dosa lagi. Terus gimana aku pulangnya? Suruh kerabatmu yang menjemputnya. Jangan sampai syaitan kembali memperdaya kalian. Itulah sebabnya kenapa zina itu diharamkan. Karena mudaratnya besar. Bukan hanya di dunia, tapi termasuk nanti di akhirat. Kira-kira mudaratnya zina di dunia apa? Diasingkan. Nama baik ke keluarga menjadi tercemar. Bukan saja nama kita sendiri, tapi keluarga juga. Oke, apa lagi kira-kira? Jadi kita bunyikan bayinya yang rugi atau dirinya yang rugi? Dua-duanya. Ya, dua-duanya, dirinya dan bayinya. Nanti Pak, bayinya. Karena anak yang lahir dari
ada dua tayangan. Ada tadi pertama narasi daripada hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang habis berzina, kemudian dia bertobat, mengakui kesalahannya dan melapor kepada Nabi untuk dihukum. Kemudian yang kedua tayangan tadi, tayangan video tentang hukuman atau siksa bagi orang yang melakukan perbuatan zina nanti di akhirat. Oke, selanjutnya ini ada LKPD. Saya akan bagikan kepada kalian. Dari dua tayangan tadi, silahkan dicari permasalahan apa kira-kira yang ada di dalamnya, ya. Kemudian kalian mencari informasi, mencari data untuk memecahkan masalah itu, boleh dari buku maupun dari internet. Ada bawa HP nggak nih? Ada, boleh. Silakan dikeluarkan HP-nya, nggak apa-apa. Tugasnya ini ya, cari suatu permasalahan yang terkait dengan zina dan qazaf. Masalahnya apa yang mau digali dari situ. Kemudian diskusikan sama teman kelompok Anda terkait permasalahan yang ingin dibahas. Ya, masalahnya apa? Kemudian dicari solusinya, dicari jawabannya gitu ya. Boleh nanti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian cari data baik melalui buku maupun internet. Masalah yang dibahas kemudian dianalisis. Ya, silakan nanti dicari. Buku paketnya ada nggak nih? Ada. Kalau bawa HP boleh cari nanti di internet. Tahap terakhir, silakan dipresentasikan hasil daripada diskusi kelompok Anda. Oke, silakan dikerjakan dulu. Waktunya 15 menit cukup ya? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya. Hah? Di sini aja, langsung di bawahnya. Masalahnya apa di situ? Zina dan bahaya-bahayanya ya. Bahaya dan mudaratnya. Nanti ketua kelompoknya ya yang maju untuk mempresentasikan. Oke, silakan dulu dicari. Boleh nanti cari di HP. Buka aja HP-nya, nggak masalah. Silakan dicari di HP. Ya. Silakan cari di HP, nggak masalah. Boleh juga. Ya. Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, sudah. Oke, kelompok 1. Silakan dulu maju. Siapa ketua kelompoknya? Nah, silakan maju. Dibacakan, dipresentasikan hasil apa yang dibahas tadi. Kamu angkat tentang masalah apa tadi? Silakan maju. Ayo, maju. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan terkait dengan wujud zina dan qazaf. Jadi apa pengertian zina dan bagaimana bahayanya dan perbuatannya sehingga perbuatan zina ini dilarang oleh Allah. Jadi zina ini adalah
memasukkan zakar ke dalam hal ini terlarang tanpa ikatan pernikahan yang sah, karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena begitu besar mudaratnya. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Di antaranya mudarat dan bahaya zina adalah yang pertama, merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Oke, tepuk tangan dulu. Kita tadi membahas tentang apa itu zina, kemudian bagaimana mudaratnya. Tadi zina itu diungkapkan apa tadi? Memasukkan kelamin laki-laki ke perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Jadi yang bisa dikenakan nanti jarima hudud yang itu yang memenuhi kriteria itu. Kenapa? Karena banyak kasus yang tidak sesuai dengan itu. Misalnya, bagaimana kalau bukan di kelamin, di dubur misalnya, ya kan? Terus bagaimana misalnya kalau sama jenis? Ada kan begitu? Ada. Komputer dulu gitu ya. Nah, jadi itu ada lagi pembahasan yang lain. Ini terkait masalah zina. Kemudian mudaratnya tadi sudah dipaparkan luar biasa tadi ya. Begitu besarnya mudaratnya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai had dan juga syarat-syarat dijatuhnya had. Had bagi pelaku zina dalam Islam dikenal 2 jenis jarima zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Hadnya adalah dirajam sampai mati. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera sebanyak 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu tadi yang mengangkat membahas tentang syarat-syarat dikenainya had zina. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu maka tidak bisa dikenakan hukum zina. Jadi ada berapa zina? 2. Ada zina ada muhsan itu apa? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya apa tadi? Dirajam sampai mati. Oke, yang kedua, ghairu muhsan. Berarti zina yang dilakukan orang yang belum menikah. Hukumannya apa tadi? 100 kali. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Pada penghujung ini sudah mau habis juga jam kita ya. Dan kita ada yang memberikan kesimpulan dulu dari apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, zina itu apa tadi? Ya, tanpa adanya. Oke. Hukumnya zina apa tadi? Hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa tadi? Ada rasanya dibacakan tadi ya. Wala taqrabu zina. Itu ada dalam surah Al-Isra. Kemudian hukumannya zina apa? Kalau zina muhsan dia apa tadi? Dirajam sampai mati. Untuk selanjutnya tugas kalian nanti di rumah silahkan dikerjakan tugasnya, nanti saya kirimkan linknya ya. Nanti saya kirimkan di hotel itu ya. Nanti dikerjakan untuk penilaiannya supaya materi kita kalian jadi paham ya. Oke, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya masih tentang masalah hudud. Ya, bagian selanjutnya berarti ada Omar ya. Kemudian ada mencuri, ada merapor dan lain sebagainya.
ya. Oke. Untuk terakhir sebelum kita tutup, silahkan dipimpin doa dulu sebelum kita pulang. Oke, mari kita tutup pertemuan kita untuk pada hari ini dengan